Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu wala umur dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah perencanaan pendidikan Dr. Haji Helenalis MPD dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aida dengan NIM 2412553. Saya dari kelompok 1 yang ingin mempresentasikan yang berjudul Sejarah Perkembangan Perencanaan Pendidikan. Baik, saya di sini akan membahas beberapa pembahasan. Oke, next, selanjutnya. Terima kasih. Nah, baik, di sini ada 5 pembahasan. Yang pertama, menjelaskan asal-usul perencanaan pendidikan. Yang kedua, mengidentifikasi perencanaan pendidikan pada awal dan Perang II. Yang ketiga, mengidentifikasi perencanaan pendidikan setelah dunia Perang II. Yang keempat, menunjukkan perkembangan perencanaan pendidikan di Indonesia. Yang kelima, mencontohkan hubungan perencanaan pendidikan dan manajemen pendidikan. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas terlebih dahulu, yaitu pendahuluan. Perencanaan pendidikan merupakan suatu proses sistematis dalam merancang masa depan pendidikan untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien dan efektif. Seiring perkembangan zaman, perencanaan pendidikan mengalami transformasi yang signifikan, dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, ekonomi, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Memasuki era industrialisasi, abad ke-18 dan 19, terjadinya pergeseran paradigma dalam perencanaan pendidikan. Revolusi industri menuntut tenaga kerja yang terampil dan terdidik, sehingga pendidikan mulai dianggap sebagai alat strategis untuk pembangunan ekonomi. Pada abad ke-20, terutama setelah Perang Dunia II, muncullah kesadaran global akan pentingnya pendidikan dalam pembangunan nasional. Lembaga internasional seperti UNESCO dan World Bank mulai mendorong negara-negara perkembangan untuk menyusun perencanaan pendidikan yang berbasis data dan proyeksi kebutuhan masa depan. Slide selanjutnya yaitu ada asal-usul perencanaan pendidikan. Apa sih itu? Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit demi sedikit. Jadi, asal-usul perencanaan pendidikan dapat ditelusuri oleh perkembangan sejarah pendidikan dan kebutuhan negara dalam merencanakan pembangunan manusia melalui sistem pendidikan. Di sini juga ada 4, yaitu ada latar belakang historis. Nih, saya di sini akan menjelaskan dikit aja ya latar belakang historis itu. Jadi, perencanaan pendidikan mulai berkembang pada pertengahan abad ke-20, terutama setelah Perang Dunia II. Banyak negara yang mengalami kerusakan infrastruktur dan penurunan kualitas pendidikan akibat perang. Oleh karena itu, negara-negara tersebut mulai merencanakan pembangunan kembali melalui sektor pendidikan. Pada tahun 1960-an, UNESCO dan organisasi lainnya mulai menekankan pentingnya perencanaan pendidikan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Yang kedua, di sini juga ada pengaruh teori ekonomi pendidikan. Jadi, konsep perencanaan pendidikan juga ada kaitannya dengan teori human spesial atau bisa dibilang modal manusia yang diperkenalkan oleh ekonomi seperti
Theodore W. Sukshow, dan Carly Becker. Teori ini menekankan bahwa investasi dalam pendidikan akan meningkatkan produktivitas, tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Karena itu, pendidikan mulai dipandang sebagai investasi yang direncanakan secara strategis. Nah, yang ketiga, di sini juga ada pendekatan perencanaan. Seperti apa sih pendekatannya itu? Ada 4 pendekatan, yaitu pendekatan linear, yang kedua pendekatan sistem, yang ketiga pendekatan partisipatif, yang keempat pendekatan strategis. Nah, yang keempat di sini ada perencanaan pendidikan di Indonesia. Jadi, di Indonesia, perencanaan pendidikan menjadi bagian penting dari pembangunan nasional sejak Orde Baru, terutama dengan adanya rencana pembangunan 5 tahun Repelita. Saat ini, perencanaan pendidikan dilakukan melalui dokumen seperti rencana strategis Kementerian Pendidikan. Nah, yang terakhir itu rencana pembangunan jangka menengah nasional. Selanjutnya yaitu ada mengidentifikasi perencanaan pendidikan pada awal dan perang 2. Awal perang yaitu pendidikan dijadikan alat untuk menanamkan ideologi negara seperti nasionalisme, fasisme, dan komunisme. Pemerintah mulai mengontrol kurikulum untuk membentuk warga negara yang loyal dan siap berkorban. Nah, terjadinya Perang Dunia II telah mengakibatkan kekacauan dalam sistem pendidikan di beberapa negara, terutama Inggris, Prancis, dan beberapa negara di Eropa Barat. Kebanyakan negara menginginkan kembali kepada sistem pendidikan yang normal sebelum perang. Beberapa masalah mereka dihadapi: membangun sekolah yang tertunda untuk memenuhi para veteran yang kembali, masalah tenaga kerja dan SDM yang dituntut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, serta masalah peningkatan jumlah murid yang timbul oleh faktor kependudukan. Selanjutnya yaitu ada mengidentifikasi perencanaan pendidikan setelah Perang Dunia II. Jadi, setelah Perang Dunia II, muncullah pergolakan sosial dan ledakan penduduk. Sementara itu, sumber daya semakin mahal dan langka. Dikarenakan akibatnya beberapa negara di Eropa memandang bahwa perencanaan pendidikan itu penting mengingat kembali keterbatasan sumber daya tadi. Dari sekian banyaknya pembahasan yang ingin ditimbulkan, yaitu membangun kembali sistem pendidikan yang hancur, meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan, mendukung pembangunan ekonomi nasional, menerapkan perencanaan pendidikan sebagai instrumen meningkatkan pembangunan pendidikannya. Pada tahun 1951 sampai 1955, India dalam Rencana Pembangunan 1 telah menempatkan pendidikan dalam kerangka pembangunan sosial dan ekonominya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan perencanaan pendidikan di Indonesia. Perkembangan perencanaan pendidikan di Indonesia baru bisa dimulai pada tahun 1967 sampai 1968, di mana seorang ahli perencana ekonomi kebangsaan di Belanda yang bernama lengkap Prof. Dr. Trinh Bergen pernah datang ke Indonesia untuk memberikan semangat kepada para pejabat pendidikan agar mulai belajar teknik-teknik secara sistematis
sekalipun belum adanya unit di lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan yang mengenai perencanaan. Nah, di sini juga ada 6 yang termasuk ke perkembangan perencanaan pendidikan di Indonesia tersebut. Yang pertama ada masa pra-kemerdekaan. Yang kedua ada era awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1960-an. Yang ketiga ada Orde Lama dan awal Orde Baru pada tahun 1960 sampai 1980-an. Yang keempat ada Orde Baru pada tahun 1970 sampai 1998, sentralisasi melalui revelita. Nah, yang kelima yaitu ada era reformasi dan desentralisasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Yang terakhir yaitu ada transformasi kurikulum sebagai bagian dari perencanaan pendidikan. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan membahas yang terakhir yaitu mencontohkan hubungan perencanaan pendidikan dan manajemen pendidikan. Perencanaan pendidikan dan manajemen pendidikan mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Perencanaan pendidikan merupakan langkah awal dalam proses manajemen, karena menyusun arah, ketujuan, kebijakan, dan serta strategi yang akan ditempuh dalam penyelenggaraan pendidikan. Sementara itu, manajemen pendidikan berfungsi untuk mengorganisasi, mengarahkan, mengordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan dari rencana yang telah dibuat. Di sini saya akan ngasih sedikit contoh, yaitu seperti sebuah pemerintah di daerah merencanakan peningkatan angka partisipasi sekolah tingkat SMP dari 75% menjadi 90% dalam waktu 5 tahun. Ini termasuk dalam perencanaan pendidikan di mana ditentukan target, waktu, dan strategi yang akan digunakan seperti pembangunan sekolah baru dan peningkatan beasiswa. Untuk mencapai tujuan tersebut, perencanaan pendidikan akan menganalisis data capaian akademik sebelumnya, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan guru, menyusun anggaran dan sumber daya, merancang program pembelajaran berbasis kurikulum yang relevan. Untuk langkah manajemen meliputi mengorganisasi pelatihan guru, menyusun jadwal pelajaran, mengalokasikan anggaran sesuai prioritas, mengevaluasi hasil program dan menyesuaikan jika perlu digunakan. Baik teman-teman, saya di sini akan menyimpulkan dari pembahasan yang telah saya paparkan tadi. Jadi kesimpulannya itu, perencanaan pendidikan berkembang dari sistem internasional menuju pendekatan yang lebih ilmiah dan terstruktur. Awalnya tidak sistematis, kini menjadi alat strategis dalam pembangunan nasional. Karena adanya dukungan lembaga internasional, dari kebijakan pemerintah mendorong perencanaan pendidikan yang terarah, efektif, dan berkelanjutan untuk menjawab tantangan zaman sekarang. Sekian video presentasi dari saya. Apabila video presentasinya kurang dipahami sama teman-teman, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.